Dah, gini Major, enggak, kita dua aja di atas. Ini Master Kalam minta naik nih Master Kalam. Jangan Master Kalam. Suruh makan rumput dulu di samping. Suruh makan rumput samping. suruh makan rumput samping. Master Kalam itu oten Master Kalam. Gila lu. Iya, pokoknya siapapun suruh makan rumput dulu, makan polipop di belakang. Iya. Ya, oke sekali lagi ya, buat saudaraku yang Muslim. Jangan clear mekan debat terclear satu-satunya yang saya pandang agak yang tangguh ini. Kalian asal udah hitam kesurupan. Ya, ini lagi sekarang. Satu-satunya debat terclear yang sangat sulit saya taklukkan cuma ini ya. Hari ini akan saya taklukkan dia ini. Nah, itu dia. Dan Kuakwin juga. Makanya ini pertarungan yang sangat sengit ya teman-teman ya. Aku akui debater Kristen yang ngeyel, yang banyak kali gaya cuma Major. Nah itu dia cuma Major ini. Ya. Debater Kristen yang kuanggap ya jago, berarti bukan jago pintar ya. Jago ngeyel cuma main Major. Ini dia. Artinya dia debater ngeyel tapi nggak menghujat, itu dia. Kalau yang lain tuh mentok-mentok menghujat ya kan. Nah ini dia. Tapi kalau ini, tapi dia udah pernah kena masuk rumah sakit. Dulu dia masuk rumah sakit debat sama aku Om Nami 3 hari gara-gara Sandra Bata. Itu dia. Udah blender. Aku mau kubalaskan itu. Hari ini harus sumbang kau. Hari ini aku harus sumbang. Oke, kita lihat aja hari ini harus sumbang. Ya sekali lagi buat teman-teman semuanya, kalau ada di Komal kayak Sandi, biarkan aja lah kumpul orang-orang fitnah bersama dengan Oten. Bagi kalian yang umat Islam, ketika kalian mendengar gibah-gibah itu merupakan dosa buat kalian. Saranku, blokir saja Komal-Komal seperti itu. Saranku ya, agar tidak terjadi dosa. Buat khusus yang Islam, blokir saja, tinggalkan saja, kosongkan Komalnya. Itulah dia kalau Komal-Komal gibah gitu ya. Oke? Alright. Fokus. Baik, aku sampaikan dulu dikit. Fokus. Ya. Baik, aku sama. Untuk orang-orang di bawah, kalau memang Anda niat untuk berdiskusi ya lintas agama, tinggalkan bahasa-bahasa penghujatan ya. Buktikan kalau Anda berkapasitas menjelaskan iman Anda ya, tanpa ada rasa penghujatan itu. Karena tanpa menghujat Anda pun bisa menjelaskan iman Anda yang sebenarnya. Kalau Anda sudah menghujat berarti nyatakan Anda melambaikan tangan dan angkat bendera putih. Tangan. Nah, karena kan gini Major, karena kan ini kan sudah menjelang Natal tahun baru ya kan. Artinya ada perubahan-perubahan untuk Kristen-Kristen. Kau sampaikan dulu ya kan. Hari Natal ini jangan ada penghujatan-penghujatan ya kan. Perubahan. Sampaikan iman. Ya. Kalau kalian tidak mampu menjelaskan, menghujat, sampaikan, silakan. Oke. Untuk seluruhnya yang merasa dirinya itu bagian daripada apologet dari Kristen ataupun Kristen, ya. Kalau kita yang namanya berdiskusi, oke lah. Ya, ini kan bagian daripada hiburan juga untuk kita. Jangan sampai kata-kata kita itu bagian daripada menyakiti keimanan orang lain. Ya, buktikan kalau kita itu betul-betul dalam memperjuangkan iman kita masing-masing. Hindari penghujatan. Ya, apapun yang kita jelaskan kepada orang lain itu tentang iman kita itu adalah satu kebenaran tanpa namanya itu menyakiti rasa keimanan saudara kita yang kita lawan diskusi. Terima kasih. Oke, mantap ya, mantap. Oke, kali ini kita fokus ya. Kalau masalah Sandi sudah dikasih semalam, sudah diumumkan Bang Glenn, dikasih somasi lisan sampai tanggal 31 untuk meminta maaf. Itu masalah Sandi ya. Itu sudah betul somasi, dan Sandi udah ngomong memang begitu. Kalau dia pikir main-main silahkan nanti. Sama seperti dia mijak bajunya kemarin, waktu dia memijak baju dengan lantamnya mulutnya, tapi begitu didatangin ke rumahnya polisi mau ditangkap, nangis dia. Janganlah bang, jangan. Aku ada videonya tuh ya, janganlah bang, aku udah minta tolong bang, jangan bang. Itu Sandi ya, Sandi tuh ya. Jadi kita tunggu aja masalah Sandi, kita tunggu aja, udah kita serahkan semua sama Bang Glenn, udah kita tunggu aja.
Dari semalam sudah dikasih somasi secara lisan, ditunggu sampai tanggal 31. Sama tanggal 31 ya. Tinggal satu ini untuk mengucapkan maaf. Kalau enggak, somasi secara tertulis. Udah langsung dikirim. Dan udah itu semalam kata Bang Glenn ya, untuk direkam. Jadi itu benar, semua kuasanya sudah diberikan kepada dia. Nggak apa-apa, sama kayak gitu dulu. Waktu mijak baju tuh lantam kali belum ya. Begitu dimasuk tangkap polisi. Jangan aku dibawa pergi bang, jangan ampun bang, nggak apa-apa, kita lihat aja nanti. Aku cuman ada videonya, cuman kita nggak mau seperti mereka ya kan, nggak perlu kutunjukkan videonya, ada, cuman kita nggak perlu mereka sampai lumpuh dia mikirkan itu, lumpuh sekarang nggak bisa jalan, sampai lumpuh. Kalian dengar semalam kan somasi kan? Kalau Bang Len kalau bicara somasi nggak main-main ya kan, kita tunggu aja, ditunggu semalam ya Sandi. Kata Bang Len semalam kalau kau dengar, ditunggu sampai tanggal 31 Desember ya, itu semalam disampaikan somasi lisan. Dan sudah semua rumah udah dibuat, udah ditunggu sampai tanggal 31 Desember, nanti somasi tertulis akan diberikan kepada kalian. Tunggu aja. Nah, terserah kau mau apa. Memang begitu kalau belum dapat somasinya, tapi somasi lisan ini udah sebenarnya sih udah bisa ini loh, ya. Tapi somasi tertulis nanti dari pihak kepolisian udah dapat. Tunggu aja nanti tanggal 31 ya. Kita tunggu ya. Oke, nggak apa-apa. Mas biar aja. Biar aja. Semalam kalian udah dengar semua kan? Udah dengar kan? Oke. Jadi tema kita nih major apa? Jangan agama major, karena Kristen itu bukan agama. Iya. Kristen itu bukan agama. Nggak bisa disebut agama. Semalam kau udah sepakat kau. Definisi daripada agama itu tidak, agama itu kacau. Berarti sesuatu pengajaran yang tidak dinyatakan mengacaukan itu berarti dinamakan agama. Ya? Oke, sebentar. Ini sayang Airin, sayangku, nanti jangan dulu naikkan siapa-siapa sayangnya. Kita kan pacaran ya. Ya, ini sayangku yang terbaru. Dari posisinya, dari gaya posisinya, ini uang bulanan belum cair nih. Iya, selalu lah. Kau biasa kan kemarin kan baby dituduh, ini lagi sekarang sama si Irene ya kan. Apa sama Irene bergosip. bergosip. Habis itu siapa lagi cewek? Yuk, siapa lagi mau pacaran sama aku? Nunggu tagihan bulanan ini kayak gini posisinya nih Blend ya. Iya, ini sama lagi sayang Irene. Biar stres rambut ya. Sayang. Ya, janganlah kau yang panas major kalau aku bercinta sama Irene. Kok kau yang panas? Kau lucu kau nih. Aneh kali kau. Kau yang panas pula kau, biasa aja. Ya, mau siapapun apa pula urusannya, itulah kerjanya. Makanya masalahnya kau ngomong sayang atau gebetaran ada aja kau. Ya selalu lah kau, ini sayangku ini Irene. Habisin kali kau. Biar aja, habis itu biar ada gibah lagi, biar terkenal, biar artis ya kan, biar aku jadi artis terkenal. Udah sayang mau jadi korban. Iya selalu lah, aduh mah. Saya masih korban, sedangkan momot saja kita danai, kok momot saja kita gaji, kok apalagi istri ya kan. Momot aja pun kita gaji, apalagi istri ya kan. Oke, sekarang temanya apa Maron? Jangan agama. Aku di sini udah kalah kalau bicara agama, karena Kristen itu bukan agama, Baron. Dari situ ya udah kau carilah, kau sendiri yang bikin temanya. Bukan, Kristen ini bukan agama. Kau agama nggak Kristen tuh? Ya iya. Hah? Ya, sekarang agama Indonesia mengaku nggak kalau itu bagian dari keyakinan? Secara negara iya, secara kenegaraan iya, tapi secara ketuhanan kalian, apakah Yesus pernah membawa Kristen? Ya, Yesus itu kan enggak. Yesus itu meyakini kitab apa? Bukan, apakah Kristen disebut agama? Iya, kalau tidak ada kitabnya, ada nabinya, orang beragama enggak? Ada kitabnya, ada nabinya. Contoh ya, inna dinna indallahil Islam. Agama diridhoi adalah agama Islam. Itu jelas dia, tertulis agama. Nah, oke, sekarang ku tanya sama kau, adakah di dalam kitabmu tertulis agama? Kan definisi kata agama kan sudah kau jelaskan, kau sendiri yang lebih dulu mengatakan. Enggak, maksudku adakah gini loh, kalau ada tertulis gak apa-apa, apakah di dalam Biblemu ada disebut agama Kristen? Baik, oke, keyakinan aja. Kalau kau keberatan di situ, keyakinan aja. Keyakinan. Ya, keyakinan. Kau meyakini siapa? Oh, Tuhan lah, ketuhanan.
Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Macet kok ketuhanan, macet kok ketuhanan. Agak jantungan ketuhanan, jantungan kok ketuhanan. Ya kan, sepakat kan? Aku nggak dapat poinnya teman-teman ya kan. Kalau memang aku menyepakatin bahwasanya Kristen itu bukan disebut agama gitu loh. Kalau kau membahas agama mana benar itu udah salah kita diskusinya. Nggak dapat poinnya. Tetapi kalau kitab mana yang benar boleh. Agama itu kan keyakinan, Blendet. Salah lah kau, Major. Yang kau yakini itu adalah yang menjadikan kau lebih baik. Salah. Lebih manusiawi. Itu namanya keyakinan. Oh tidak. Agama. Itulah keyakinan. Kalau kita berbicara kitab mana yang benar itu baru boleh. Tapi kalau agama mana yang benar, udah jelas agama Islam lah benar. Nggak aja kau nih. Agama itu cuma di Islam. Yang namanya agama itu cuma di Islam. Kau Kristen bukan disebut agama. Makanya kalau temanya ini agama mana yang benar, udah salah kita, bos. Udah nggak dapat poinnya. Ya udah, tentukan temanya apa, mau ngomong buat temannya. Ya kau aja lah. Selain daripada itu terserah. Tapi kalau kitab mana yang benar, boleh. Itu kalau kitab mana yang benar, boleh. Tapi kalau agama mana yang benar, udah nggak dapat poinnya karena kalian bukan agama. Baik. Itu kau tentukan temanya. Kitab yang benar. Kitab yang benar. Oke, baik, main. Oke. Aku dulu ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih saudaraku semuanya, terkhusus yang Islam. Terima kasih hari ini telah berjumpa lagi kita walaupun di media sosial. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita. Semoga kita nanti bersama di surganya Allah dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana kelak kita mengharapkan syafaat dari beliau. Amin, amin. Kali ini kita diskusi lagi dengan Major Ngeyel yang apalah pokoknya ya. Siapkan. Sebelum itu kalian siapkan bodrek apa semua 3 papan, siapkan. Pertarungan sengit antara congor dengan congor. Alright, baik. Ya, merujuk kepada kitab. Ya. Kitab. Gantilah tema. Janganlah itu. Ganti dulu tema itu. Oh ya, tapi masalah apa kitab? Al-Quran vs Bible. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Jelas sekali merujuk kita kepada Al-Quran, oke? Yang namanya kitab suci itu firman dari Tuhan. Yang disebut kitab suci itu adalah firman ataupun perkataan dari Tuhan tanpa ada intervensi baik daripada Rasul maupun para Nabi. Udah, kok kena pembatasan terus ini? Apalah ini? Nggak pakai timer kita, Blender. Pakai timer. Pakai timer. Jadi gimana kita menentukan waktu batas? Nantilah. Udah aku nggak panjang-panjang sih, Major. Ya udah, silakan. Aku nggak panjang-panjang congorku, udah. Jangan kayak kau panjang-panjang ya. Jangan kau panjang-panjang aku beri kok kemana-mana. Tapi sebenarnya PK aja, Major. PK kok bisa PK? Ya udah, ayo. Pandai kok PK? Ya pandai lah, kenapa? PK aja kita ya. PK ada timer kan? Tapi panjang kali PK timer. Nggak pening, Glenn? Nggak pening? Nggak pening PK? Nggak pening kalian dengar congor Major? Ya udah sini aja lah, kalau ngomong PK sini aja. Iya, udahlah, nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau panjangnya prit, bilang panjangan kau bilang, ya kan? Itu aja. Pening. Ya, udah, jadi gini. Nanti kalau umpamanya udah mau dipotong, jangan marah ya. Udah, cukup. Ya, oke. Jadi yang namanya Al-Quran kitab suci itu adalah perkataan dari Tuhan langsung tanpa intervensi. Baik, kenapa seperti itu? Karena Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Al-Quran juga banyak mengatakan Allah tidak bisa dilihat, dan di Bible Kristen juga Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Jadi melalui penyampaian firman-Nya, perkataannya, karena Tuhan memberikan aturan-aturan kepada hambanya apa yang harus dilakukan. Untuk itu Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui para nabi. Kalau di Al-Quran cara penyampaiannya, Allah menyampaikan
kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ke dunia, ke bumi untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Allah melalui malaikat Jibril tidak ada satupun berkurang kata-katanya ataupun berlebih kata-katanya. Apa yang disampaikan A sampai kepada Nabi Muhammad A. Itu proses, ya, proses ketika Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya secara hafalan. Kemudian para sahabat menulisnya ada di batu, ada di pelepah kurma. Kemudian setelah tulisan itu dikumpul, dibukukan. Nah, itu prosesnya. Itulah prosesnya. Jadi murni untuk menguji, sebenarnya untuk menguji mana kitab benar, cari kesalahan-kesalahan. Adakah di Al-Quran kami ada perkataan para nabi ataupun para rasul? Karena tidak boleh kitab suci itu ada intervensi daripada nabi ataupun para rasul. Jelas di sini Al-Quran benar-benar kitab suci, dan satu-satunya kitab yang ada mengatakan pengakuan dari Tuhan langsung adalah Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku. Sungguh aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Oke, sampai di situ Madior. Silakan. Baik, oke, terima kasih brother. Oke. Saya mewakili dari saudara Kristen, ya, setidaknya apa yang bisa saya pahami tentang Kristen akan saya jelaskan di sini, ya. Saya berdiskusi saya dengan Blender itu bukan untuk menyatakan saya paling benar dan saya yang paling pintar, bukan. Tapi saya bagaimana saya mau menjelaskan tentang iman saya di diskusi ini, ya. Oke, sekarang ini dalam iman Kristen, ya, bagaimana kitab suci yang dimaksud itu adalah kitab Bible itu sendiri. Kitab Bible itu kitab sejarah dan pewahyuan. Bagaimana para nabi-nabi, ya, menjalani, ya, masa-masa hidupnya itu dan sejarah-sejarah dia itu, apa yang dialami itu dituliskan oleh para nabi, ya. Yang dimaksud di sana kitab suci, yang suci itu adalah perkataan, ya, firman-nya Sang Elohim itu sendiri. Itu yang suci, itu yang disucikan. Bagaimana pengajaran itu benar-benar menuntun manusia kepada jalan yang benar, kepada jalan yang betul-betul merubah manusia itu kepada manusia yang sesungguhnya, ya, untuk menjadi seorang yang baik, ya. Jadi kitab suci yang dimaksud orang Kristen itu buku panduan tentang keimanan dia kepada Tuhan yang benar, Tuhan Abraham dan Yakub. Bagaimana kami mengatakan bahwa kami mengikuti kitab para nabi yang benar? Karena kami mengambil secara utuh kitab Taurat itu menjadi kitab bagian daripada kitab keimanan kami, buku panduan keimanan kami, ya. Bagaimana Yesus itu mengkonfirmasi bahwa kitab Taurat itu adalah kitab yang benar-benar adalah kitab yang diturunkan para nabi-nabi yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel. Silakan. Panjang singkat gitu loh, jadi panjang singkat jelas gitu. Silakan. Panjang singkat. Aku mau menanggapi perkataan kau, bingung yang mana kau ini ambil. Ya. Sekarang dulu benar. Kitab suci kita itu kan ada sanadnya kan, seperti dikatakan dari bagaimana kitab ini, ya, turun temurun diturunkan oleh para nabi. Habis nabi ini ke nabi ini, nabi ini ke nabi ini. Ya, itu. Jadi bagaimana itu kitab itu memang turun temurun diimani oleh para leluhur daripada nabi-nabi. Ya, oke, aku gini loh. Coba kau jelaskan dulu bagaimana kitab itu, ya, kitab yang anda maksud itu, yang kau buku pandu imanmu itu bisa kau nyatakan sebagai kitab suci. Silakan. Oke, tadi sudah aku katakan yang disebut kitab suci itu salah satu suci kudus. Kitab itu buku, ya, kitab itu buku, sama seperti ini kitab. Kalau disebut kitab itu sebuah buku yang berisi aturan-aturan, sama yang disebut kitab, ya. Contoh, kitab undang-undang pidana disebut kitab itu, bukan buku, ya, bukan disebut buku, ya. Makanya kitab itu adalah sebuah buku yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, makanya disebut kitab. Nah, aturan-aturan kitab suci, aturan-aturan yang kita, kalau kitab suci, aturan-aturan yang datang dari Tuhan, ya, dan tidak ada perkataan-perkataan yang tidak baik di situ karena suci. Jadi kalau kau berbicara kitabmu ini
apa ya? Kalau kami kan gini Major ya. Sebelum adanya Al-Quran, kami memiliki kitab. Ayo, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini semua paralel, ya. Legitimasi kitab-kitab sebelumnya milik umatnya Islam, milik Tuhannya umat Islam, jelas datanya. Kita bicara data Major ya, kita bicara data. Kalau kau ingin legitimasi, nah kami sebagai umat Islam meyakinin di dalam rukun iman kami meyakini kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Ya, Zabur, Taurat, Injil, meyakinin kitab-kitab sebelumnya, meyakinin bahwasannya Allah pernah menurunkan kitab tersebut kepada para nabi, Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian Al-Quran, Nabi Muhammad, 4 nabi. Kami meyakinin itu. Kalau kami tidak yakin, gugur iman kami. Tetapi kami tidak perlu lagi mencari di mana kitab-kitab sebelumnya itu. Nggak perlu. Jangan kau tanya lagi, mana kitab-kitab itu. Nggak perlu kami cari lagi. Karena sudah sempurna semua di Al-Quran. Jadi sekarang saya tanya sama kau Major, mana legitimasi kau menyatakan kitab Mazmur, kitab Taurat itu punya kalian, kitab Injil itu punya kalian? Adakah legitimasinya? Baik, aku jawab dulu ya. Apa legitimasi bahwa kitab Taurat dan Injil itulah kitabnya orang Kristen? Baik, arti Kristen itu kan pengikut Kristus Blender, ya. Bagaimana Kristus itu atau Yesus itu datang dari kalangan orang Yahudi, ya, yang dia itu beribadahnya di sinagog, tempat beribadahnya orang-orang Yahudi, ya. Kitabnya apa? Kitab Taurat, Mazmur, ya. Jadi Yesus, ya, mengkonfirmasi bahwa kitab yang diimani itu yang sebenarnya itu adalah kitab Taurat dan Mazmur. Sebelumnya adanya kitab Perjanjian Baru, ya. Penjelasan tentang kitab Taurat dan Mazmur itu dikonfirmasi lagi oleh Yesus itu kepada pengikutnya, yaitu orang-orang Kristen. Jadi jelas secara utuh orang Kristen mengambil kitab Taurat dan Mazmur itu bagian daripada kitab sucinya, kitab buku panduan keimanannya, yang bagaimana kalau yang kitab Taurat dan Mazmur itu adalah sebagai kitab sejarah dan pewahyuan. Itu konfirmasinya Blender. Konfirmasi karena Yesus itu seorang orang Yahudi dan beriman kepada kitab-kitab para nabi, ya, dan dia beribadah itu di tempat orang-orang Yahudi yang dulunya itu di sinagog. Nah, itu konfirmasinya karena Yesus seorang Yahudi. Oke, sekarang aku mau bertanya sama kamu, ya. Kalau kau mengatakan tadi bahwa kitab sucimu itu adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah. Sekarang pertanyaanku, ya, di Al-Fatihah 6 dikatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang menjadi pertanyaanku, ini yang berkata-kata siapa di sini? Silakan. Ini tunggu dulu ya. Makanya kita berbicara kitab lari ke sinagog. Sinagog urusannya. Aku pening. Ya, iya. Aku pening. Inilah peningnya kan. Keyakinan orang Yahudi. Makanya bagaimana siapkan bodrek. Kitab Taurat dan Mazmur. Siapkan bodrek. Inilah ya. Inilah. Apalagi kalau kita berbicara kitab-kitab sebelumnya teman-teman ya. Kalau kita berbicara kitab-kitab sebelumnya, makanya Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab ila amaniya wa inhum ila yajunnun. Dan di antara mereka, siapa? Mereka ini. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, kata Allah. Ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Inilah dia. Ini. Karena kitab Taurat ini, datangnya dari Tuhannya umat Islam dan tujuannya kepada umat Islam, tapi mereka inilah. Makanya mereka katakan mereka hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga tentang kitab Taurat. Mereka hanya buta huruf. Kalau berbicara Taurat, lari ke sinagog, macet kan, macet. Ya kan? Macet. Jelas Major. Karena apa? Tidak ada legitimasi kitab Taurat itu milik umat Kristen, nggak ada. Kalau kami jelas banyak dalilnya. Jadi kalau dikatakan Blender, Yesus seorang Yahudi, ya, berkeyakinan Yahudi. Dia itu beribadah di sinagog. Bagaimana di sinagog itu kitab yang digunakan itu untuk panduan imannya adalah kitab Taurat dan Mazmur atau Zabur. Ya, dan Yesus itu membawakan pengajaran lagi, itu nama Perjanjian Baru. Ya, jadi maksud aku gini. Jadi kalau kau mau mengatakan bahwa kitab itu dibawakan oleh
diturunkan oleh Tuhanmu, berarti kau meyakini bahwa kitab yang diturunkan ke tengah-tengah orang Yahudi itu adalah kitabnya Elohim. Kau congor, Major, congor. Maksud aku yang menyatakan, sekali lagi ya, kitab-kitab kami ada di Al-Quran semua. Masalah kitab Zabur, kitab Taurat, udah berulang-ulang ku bilang. Di surat mana lagi? Zabur itu dibawa oleh kepada Nabi Daud, ya kan? Wa ataina Daud Zabur. Dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud di surah Al-Isra 55. Apalagi? Mana maksud aku legitimasi ada pernyataan dari Allah itu diberitakan. Ini kan gini loh, kami wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Apa buktinya ya Allah? Kau memberikan kitab itu kepada mereka. Kan kami tanya, kami hanya mengimani saja. Tetapi apa buktinya? Dijelaskan di Al-Quran sama Allah di surah Al-Isra 55. Itu tadi. Wa ataina Daud Zabur. Dan kami berikan anugerah, dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Terus bagaimana dengan Taurat ya Allah? Mereka mengklaim Taurat, kitab Taurat ini Kristen mengklaim punya mereka. Taurat ini Yahudi mengklaim punya mereka. Apa buktinya kitab Taurat ini punya kita ya Allah? Ketika engkau menyuruh mengimani kami, apa buktinya ya Allah? Lalu kata Allah dibuktikan di dalam surah As-Sajdah ayat 23. Walaqad ayyana Musal kitab. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Oh iya, apalagi Allah? Ada lagi Allah? Ada, jelas-jelas. Wa atsainal Musal kitab wa ja'alnahu hudal ibani Israel. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Jelas. Oh iya, begitu ya Allah ya. Terus ya Allah, mereka mengklaim, Kristen mengklaim punya Injil, Kristen mengklaim, Yahudi mengklaim punya Injil ya Allah. Sedangkan engkau suruh kami mengimanin, percaya kitab-kitab sebelumnya. Tapi apa buktinya ya Allah? Kami harus percaya. Apa buktinya? Di surah Maryam 30, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Ada buktinya gitu loh. Dan ada datanya. Jadi sekarang kalian mengklaim kalian punya kitab Taurat dari Tuhan kalian, tapi kalian nggak bisa membuktikan. Mana buktinya, Major? Kalau nggak bisa membuktikan cuma congor aja. Aduh. Oke, dengarkan. Tadi kan Yesus itu seorang Yahudi, ya. Sebelum datang Yesus Kristus, orang-orang Yahudi mempunyai kitab, mempunyai nabi itu, ya jelas-jelas dari kalangan Bani Israel, ya. Kitabnya ada, kitab Taurat dan Mazmur. Ya, kedatangan Yesus Kristus itu membawakan pengajaran lagi untuk memperkuat daripada tentang nubuatan di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat dan Mazmur itu, yaitu dengan Yesus. Itulah perjanjian baru, bahwa Yesus dikatakan penggenapan. Yang jadi pertanyaannya tadi sekarang dari penjelasan tadi, siapa tokoh-tokoh di dalam pembentukan kitab sucimu yaitu Quran itu yang menjadi seorang yang meyakini kepada kitab Taurat, kitabnya para nabi? Siapa orangnya? Kalau memang kau itu legitimasinya jelas, siapa orang Yahudi itu yang beriman kepada kitab Yahudi? Siapa? Oke, Major. Dari tadi aku diskusi menggunakan data. Kau dari tadi diskusi pakai congor, ya. Oke, datamu mana? Ayo, ya. Ya. Jadi kalau kau pakai congor, aku nanti pakai congor juga jawabannya. Ya, Major ya. Ya iya, mana datanya mana? Bahwa ada seorang dari pelan-pelan yang menuliskan Quran itu menjadi adalah seorang yang meyakini kitab Taurat, Zabur dan Injil. Jangan dulu Quran. Pelan-pelan aku bicara, Major ya, pelan-pelan ya. Udah komit pelan-pelan aku bicara. Pelan-pelan, mir. Kau pelan-pelan kau dengar, simak. Jangan 2 kali aku debat dan simak kau nih, udah. Major, kami sebagai umat Islam wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Tidak sempurna iman kami kalau kami tidak meyakinin kitab-kitab sebelumnya, sebelum ada Al-Quran. Apa itu? Zabur, Taurat, Injil. Yang selama ini kalian juga mengklaim Taurat itu datang untuk orang Kristen. Yang selama ini kitab Taurat itu orang-orang Yahudi mengklaim Taurat itu punya mereka. Ya, semua di sini mengklaim Taurat, Zabur, Injil. Oke. Nah, kami di sini bertanya sama Allah, ya Allah, kami engkau suruh mengimani kitab-kitab sebelumnya, ya, Zabur, Taurat. Tapi apa buktinya ya Allah? Karena selama ini ketika kami diskusi, Kristen juga mengklaim kitab Taurat itu milik mereka,
Yahudi juga mengklaim kitab Taurat itu milik mereka. Sekarang kita mengklaim, kami umat Islam mengklaim kitab Taurat itu milik kita. Tapi apa buktinya ya Allah kalau Taurat itu milik kita? Kan begitu. Oke, langsung Allah katakan. Pertama, kitab Zabur. Allah katakan di Al-Quran di surah Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad fadalna ba'lan nabiyina ala ba'di wa ataina Daud zabur. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Nah, ini ya untuk kitab Zabur ya, bahwasanya Allah katakan kitab Zabur itu Allah berikan kepada Nabi Daud. Udah percaya kalian Islam? Oke, Allah percaya, kami percaya. Nah, udah ya. Ketika Allah Allah mengatakan itu, dan akhirnya kami pun percaya. Allah tunjukkan dalil di surah Al-Isra ayat 55. Nah, kami pun sebagai umat Islam percaya bahwasanya kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud. Percaya. Terus ya Allah, bagaimana dengan kitab Taurat ya Allah? Bagaimana ini? Apakah kitab Taurat itu milik dari engkau ya Allah? Bukan dari Tuhannya Kristen, bukan Taurat Yahudi? Apa buktinya ya Allah? Oke, disebutkan sama Allah di surah As-Sajdah ayat 23. Walaqad ayyanal musal kitab fala takun fil miryatin min liqailihi wa ja'alnahu hudal ibani Israil. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Nah, jelas itu dia. Oh iya ya, oh benar. Nah sekarang bagaimana hambaku, kata Allah kan, bagaimana, apa kalian sudah percaya bahwasanya kitab itu diturunkan dariku kepada Nabi Musa? Percaya kalian? Percaya ya Allah, kami yakin. Nah, terus ya Allah, mereka juga Kristen mengklaim mereka memiliki kitab Injil. Kristen mengklaim, Yahudi mengklaim memiliki Injil. Kami bingung, Injil siapa nih Allah? Oke, aku berikan dalilnya juga ya. Kalau Injil itu untuk kalian percaya Nabi Isa kan? Nabi yang ke-24. Ya Allah, kami percaya Nabi Isa. Baik. Surah Maryam 30. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dah. Oh iya. Masya Allah, benar ya Allah, benarlah kuasamu ya Allah, kau telah memberikan bukti kepada kami, dan kami wallahi meyakinin kitab-kitab sebelumnya ya Allah, karena engkau telah mengatakannya kepada kami dan meyakinkan sama kami, walaupun kami tidak melihatnya ya Allah, walaupun kami tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya, tapi engkau telah menyampaikannya dan kepada kami, wallahi kami percaya dan meyakinin kitab-kitab sebelumnya. Itu dia. Itu artinya, karena apa? Karena selama ini mengklaim. Jadi ketika kalian diskusi sama mereka, buktikan sama mereka, buktikan kepada Kristen, buktikan kepada Yahudi, kalau kitab Taurat itu ataupun yang lain diberikan kepada mereka. Sampaikan, mana buktinya? Adakah mereka seperti ini? Seperti yang aku katakan? Itulah Major. Jangan kemana-mana kau dulu, buktikan dulu Major, sama seperti yang aku sampaikan. Silakan, buktikan. Oke. Kita buktikan ya. Nah, oke. Sekarang gini, cara pembuktian. Kau tadi membawakan tentang Musa, bahwa Musa mendapatkan wahyu. Sekarang untuk pembuktiannya seperti ini. Coba kau jelaskan menurut Quran. Nanti saya bawakan datanya dari Bible saya. Coba kau buktikan berdasarkan Quran. Allah mau menjelaskan waktu Musa mendapatkan wahyu itu, ya, 2 loh batu yang diterima itu. Dia mendapatkan wahyu itu di gunung apa? Sejarahnya dia terus di gedung apa? Kenapa kau tidak bisa membuktikan dulu dari pihak kau, Major? Kenapa kau serah terus? Kenapa? Oke, aku kasih data yang buktikan. Oke. Jelas di sini ya, di Keluaran 19 ayat 20 dikatakan ya, aku bacakan. Lalu turunlah Tuhan atas gunung Sinai, ya, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Berarti Musa itu mendapatkan wahyu itu di gunung Sinai. Sekarang Musa yang dalam Quran itu mendapatkan wahyu di mana? Jangan. Musa mendapatkan wahyu di mana? Ya. Naik, coba kau ulang tadi, naiklah. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu,
dan naiklah Musa ke atas. Sekarang di dalam Quran, kalau memang yang kau jelaskan Musa yang di dalam Taurat itu, di mana Musa mendapatkan wahyu itu? Enggak gini, oke baik. Naiklah Musa ke Gunung Sinai, naiklah Musa ke atas. Bisa saja Musa ke atas pun naik menyapa, ote, menyapa-nyapa. Bisa aja kan? Ngapain dia naik? Ngapain Musa naik ke atas? Ini kan sejarah. Bagaimana Musa itu mendapatkan wahyu di satu gunung yang Iya. oleh Tuhan. Tadi kan kau mengatakan naiklah Musa ke Gunung Sinai, naiklah dia ke atas. Sampai di atas dia dada-dada makanya dada-dada. Hei Kristen dada-dada gitu. Sampai di atas. Ngapain? Ngapain Musa di atas? 20 baca di sana. Ngapain di atas? Dengarkan. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Ya, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Sekarang dalam Quran, Allahmu yang kamu katakan Allah berfirman kepada Musa, di mana tempatnya? Di gunung apa? Bukan, antara Musa dengan Tuhan. Mau ngapain di atas? Duduk, fotoan, selfie. Masuk angin kau blender. Kau naik ngapain selfie? Enggak, aku gini loh. Tadi kan bicara kitab. Ketika Musa naik ke atas, Tuhanmu turun sampai di atas, selfie-selfiean, duduk selfie gitu. Ini kau menjelaskan Musa yang mananya? Musa Tuhan Musa apa? Bukan. Ini jelas kitab Taurat, kitabnya para nabi, kitabnya orang Yahudi dan Kristen. Iya, masalah kitab Taurat kan, ketika kau mengatakan Musa naik ke atas, Tuhanmu turun ke atas gunung Sinai. Ketika di atas gunung Sinai, Tuhanmu memanggil Musa, Musa naiklah kau ke atas gunung. Sampai di atas, Musa sama Tuhanmu ngapain? Selfiean, cerita orang itu tentang wahyu. cerita. Masuk angin kau blender. Bagaimana kau menjelaskan? Kau menyebut kata Musa, berarti kau tahu Musa itu mendapatkan wahyu di mana menurut Allahmu? Iya, adakah di situ dikatakan buat wahyu? Ngapain Musa muka atas ngapain? Ya kau kira yang dikata, yang jadi maksudmu main petak umpat orang itu di atas? Ya iyalah main selfie orang tuh yang tahu kan. Coba sekali lagi ya kan, naiklah Tuhanmu turun ke atas gunung Sinai. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Ya, terus Yang jelas, terkonfirmasi nama gunungnya. Gunung Sinai terus. Berarti sejarahnya jelas. Ada tempat yang dituju, ya. Ya, oke. Ke Terus atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Sekarang di dalam Quran, enggak naik ke atas ngapain? Mendapatkan wahyu. Di waktu gunung apa? Enggak, Musa naik ke atas ngapain? Jual cilok. Jual cilok, jangan gambling. Enggak, aku akan makanya. Enggak, begini Major, tolong sampaikan bilang, waduh, Musa, kau lupa bawa tenda, kita mau camping di atasnya bawa tenda. Ngapain? Ada nggak pernyataan tentang kitab Taurat? Adakah mungkin Tuhan mau menyampaikan, hei Musa, kuberikan kitab Taurat kepadamu ini. Ketika kau naik ke atas, Musa, naiklah kau ke atas gunung sini. Aku ingin memberimu kitab Taurat. Naik kau. Terus kutanya sama kau, ketika Musa naik ngapain, bos? Ngapain? Hah? Makanya tidak lain. Ini kau tadi bicara tentang Musa mendapatkan wahyu. Musa yang mana yang kau maksud? Musa Sialagan? Musa Sialagan ini yang bicara. Ada aja kau. Ini kita bahas tentang kitab suci. Bagaimana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Benar. Bermaksud dengan ayat Keluaran 19 ayat 10. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman, berarti Allah itu memberikan wahyu. Apa firmannya? Di saat kau menjelaskan Musa dalam Quran, Allah itu pernah berjumpa Musa di mana? Di gunung Aku nggak mengatakan untuk legitimasi kitab Taurat itu datang dari Tuhan kalian. Tadi kan kutanya, ketika Musa naik ke atas, ngapain? Mau selfie, dada. Nek komal. Ngapain itu Major? Ya ngapain? Loh, masuk angin kau blender. Ya udah jelas. Ini kan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, berarti dia mendapatkan firman di atas gunung. Iya, apa berfirman? Sekarang begini kan, tadi kan sudah kukatakan Major, bahwasanya kami memberikan kepada Musa kitab Taurat. Kami memberikan sekarang Taurat itu berupa kitab nggak? Berbentuk kitab atau tidak? Apa ya kitab? Taurat itu bentuknya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan
menembus mendapatkan Tuhan, hendaklah melihat sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Terus itu Ini ada perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Iya, itu firman yang disampaikan Tuhan. Kita kenai. Iya. Loh, itu Taurat itu. Hah? Mana ya? Iya. Sekarang kalau kau menjelaskan Musa di dalam Quranmu, coba kau ulang. Tadi kau mengatakan waktu Musa mendapatkan wahyu itu di mana tempatnya? Enggak, Major. Oke. Coba kau ulang tadi, kau mengatakan di Gunung Sinai itulah Tuhanmu menyampaikan Taurat kepada Musa. Benar ya? Ya. Menyampaikan wahyu kepada Musa, wahyu Taurat ya, ya benar, wahyu Taurat. Iya, dia diberikan wahyu. Coba kau bacakan tadi itu, yang tadi sebelumnya. Ketika Tuhan berfirman, ya, Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya, ini kan bangsa itu maksudnya kan bangsa Israel ya, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Ya, berarti mana? Allah itu Elohim itu berfirman kepada Musa. Major, tempatnya wilayah jelas. Major, isi hukum Taurat apa, Major? Jawab dulu pertanyaan komandan. Di dalam Quran Allah itu isi hukum Taurat di mana kepada Musa? Isi hukum Taurat, jangan ada ilah lain, jangan membuat patung, jangan menyembah selain Allah, berbuat apalagi hormati kedua orang tua, jangan berzina. Itu ada nggak tadi Tuhan mau menyampaikan seperti itu kepada Musa? Jawab dulu pertanyaan komandan. Waktu Allah mau berfirman kepada Musa, di mana tempatnya? Terkonfirmasi nggak tempatnya? Allah menyampaikan kepada kami tentang legitimasi kitab Taurat. Paham kau ya? Allah katakan, aku anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Menyampaikan dan kami percaya. Udah selesai, itu aja. Enggak bicara sama kau. Tadi pun kau berbicara. Waktu dia berbicara itu Musa itu lagi di mana? Enggak perlu berbicara masalah itu. Cuman kami tanya di sini Allah enggak kayak kau. Aku tanya sama kau ya. Ngapain pula repot-repot Tuhan turun ke bumi? Apain kayak gitu? Selfiean kayak kau? Selfiean enggak lah. Enggak kayak gitu, Major. Tadi kan kau ketika Tuhan turun ke Gunung Sinai. Kita buktikan loh, kalau kau mau mengatakan kitabmu itu kitab yang diwahyukan oleh Allah. Kau saja pun tidak bisa membuktikan. Yang adalah pencipta. Dengarkan dulu, dengarkan. Terkonfirmasi nggak tempat dia Musa itu mendapatkan wahyu? Tempatnya di mana menurut Quran? Nggak perlu repot-repot, Tuhan kami turun ke gunung. Ngapain repot-repot? Ngapain? Jadi kau mengatakan kebenaran dari mana? Ngapain kau paksakan pula Tuhan kami turun ke gunung? Ngarang aja kau nih. Kau pikir Tuhan kami turun? Ini kan jebatkan kitabnya Musa, kitab Taurat. Iya. Nah, sekarang Allah kami sudah katakan saja telah kami anugerahkan Taurat kepada Musa. Udah selesai. Kau sekarang tadi ketika kau mengatakan legitimasi, ada enggak Tuhan mau mengatakan tentang Taurat wahyunya? Ada enggak? Ada nggak menyampaikan tentang Taurat itu? Sekarang Musa yang kau bahas ini Musa yang mana? Musa Sialagan. Silagan aduh, penasarannya bukan. Enggak, sekarang kau nyambungnya ke Musa Sialagan yang kau bahas itu. Adakah enggak, Major? Tadi yang kau sampaikan data tadi, adakah tadi menyatakan tentang Taurat? Ketika capek-capek Musa gini kurasa nih ya, Major ya. Kurasa gini, Major ya. Tuhan mau datang turun ke bumi. Tuh Musa, naik kemari kata. Oh, Musa pun mengatakan, cair, aku terima kitab Taurat rong. Oh, naiklah Musa kan. Naik Musa ke atas ya kan. Wah, naik gunung kan sesat habis. Ntar Tuhan, cepat sedikit, ntar sabar. Ntar kan. Naik, cepat kau sedikit, sabarlah. Aku mau naik nih. Cepat sedikit turun naik Musa. Oh, cair rong. Aku terima kitab Taurat nih kan, cair nih. Sampai di atas, cair rong. Dah, dia pun sesak nafas. Begini ya.
Han, terima kasih Han. Ini yang kutunggu-tunggu, kau berikan Taurat kepadaku, kitab Taurat. Oke, ku sampaikan sama kau. Terus, adakah tadi Tuhan mungkin menyampaikan Taurat? Sampai di atas adalah, Han, aku minta Taurat, apa yang kau sampaikan Han? Apa yang kau sampaikan apa ini Han? Aku minta Taurat. Kok kemana-mana yang kau sampaikan, udah ngos-ngosan aku sini Han, ngos-ngosan. Sesak napas naik gunung. Habis itu bising kali kau, udahin aja kau, terimalah, banyak hal cakap kau. Terakhir dicampakkan Musa turun ke bawah sama kayak opung nenggolan jatuh dari sana. Lontong terakhir ngamuk Musa, lontong lahan, udah capek-capek aku naik ke atas, bukan Taurat yang aku terima. Sama kayak kau nih, capek-capek aku nunggu, bukan Taurat yang aku dengar dari kau Congor Major, bukan Taurat. Sama kayak kau tuh juga, capek-capek aku mengharap kau berbicara panjang lebar, aku mengharapkan Musa itu menerima Taurat di atas gunung Sinai, sebagaimana juga Musa mengharap ketika naik ke atas gunung ngos-ngosan mengharapkan Taurat. Rupanya bukan Taurat wahyunya, apa nih wahyu apa tadi itu kusampaikan. Oke, dengarkan ya. Ini terkonfirmasi jelas bagaimana juga Musa menuliskan ya di Keluaran 24 ayat mulai dari ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Ulangi. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Jadi Musa jelas dia menuliskan. Sekarang aku tanya, waktu dia mendapatkan, waktu Musa yang kau jelaskan itu dalam Quran mendapatkan wahyu, dia menuliskan nggak? Nggak usah, dia menuliskan ya kan. Waktu itu Musa menuliskan. Yang dituliskannya apa? Dari mana dia tahu itu Musa? Apa yang ditulisnya? Hah? Kau Musa pernyataanmu tadi bahwa kau menjelaskan Musa merurut versi Quran. Pertanyaanku tadi, waktu Musa mendapatkan wahyu, di mana tempatnya, konfirmasinya di mana, apa tempatnya? Di sini jelas dikatakan Gunung Sinai. Kalau menurut Quran di mana Musa mendapatkan wahyu? Oke, Major, kami tidak perlu cari tahu di mana Musa mendapatkan wahyu. Sangat jelas sekali Allah katakan, kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Udah cukup. Kami percaya itu. Kami percaya. Kau percaya nggak kalau Musa mendapatkan wahyu di Gunung Sinai? Enggak, aku enggak tahu dalam loh, gini loh, Major. Kau enggak usah kau paksakan di dalam Bible-mu. Kami menurut Al-Quran kami dan kami imanin. Jangan Ya kau iya, paksakan. sekarang saya tidak memaksakan, makanya kita buat konfirmasi. Kau kok kepo kali kau. Lurus nggak Quran itu dengan kitab Taurat yang benar? Kau kok kepo kali dengan Taurat kami. Kepo kali kau. Kami cobalah. Sekarang gini Major ya. Jadi gini Major, kami tidak perlu juga tahu bagaimana Allah itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Yang kami yakinin, kami disuruh percaya meyakinin kitab sebelumnya itu Allah berikan kepada Nabi Musa. Dengan pernyataan satu firman saja, kami sudah yakin, semua umat Islam kami yakin Major. Nggak perlu kami cari, kemana ya? Nggak kepo kayak kalian, kami kampungan, nggak perlu kami kampungan kali kayak kalian kepo kali pengen tahu aja, nggak perlu ya. Jadi kami cukup, jangan kau paksakan. Jadi kami ketika kami baca di surah Al-Isra ayat 2, di surah As-Sajdah ayat 23, di situ katakan Allah kami berikan kitab Musa. Udah kami percaya Major. Ya, nggak perlu kami kepo. Mau di mana ya? Nggak perlu gitu Major, nggak. Jadi udah ya. Jangan kau paksakan, itu iman kami. Coba kau tanya sama netizen di bawah. Kalian, aku insya Allah mewakilin netizen Islam semua di bawah ya kan. Ketika Allah katakan ya di surah As-Sajdah kami berikan anugerah kitab Taurat kepada Musa. Udah. Percaya kita semua Islam kan? Percaya kan? Percaya. Tunggu Major. Adakah kalian teman-teman Islam di bawah kepingin tahu bagaimana Allah itu menurunkan tentang Musa, tentang Taurat kepada Nabi Musa? Adakah kita kepo Islam? Adakah kita kepo kan? Nggak ada kepo kami Major, nggak perlu kayak kau. Kami udah percaya, yakin, selesai. Nggak kepo kami. Percaya apa? Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Selesai. Kitabnya yang mana? Nggak perlu kau tanya. Oke, baik. Kau tanya ya. Tunggu, sabar. Kita pakai data Major. Kita pakai data. Kan tadi sudah aku jelaskan. Kami nggak perlu cari tahu kemana kitabnya. Nggak perlu. Karena sudah disempurnakan di dalam Al-Quran semua. Mana buktinya? Di surah Yunus ayat 37. Wa ma kana hajal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdikal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi filmir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Selesai. Iya, yang kau imani di dalam kitab Taurat itu apa isinya? Apa yang kau imani? Perkataan apa yang kau imani di situ? Baik, oke, baik ya. Kau tadi bicara Taurat ya. Kitab Taurat itu jangan ada ilah lain. Kubuktikan ya. Nah, kalau kau berbicara Taurat, kami tidak perlu cari tahu. Taurat itu, Major, Taurat itu tentang pengenalan Tuhan. Kita buktikan yuk. Kenapa kau bilang gitu, Blender? Yes. Tunggu dulu, sabar. Dalam kitab Taurat yang kau maksud di mana tertulis jangan ada ilah lain. Mana? Makanya gini ya, sabar ya. Oke. Nah, Allah katakan gini, Major. Allah katakan, kami meyakini kitab sebelumnya, tapi kami nggak perlu mencari. Karena apa? Karena kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Tentang kitab, loh, kemana ya Allah kitab-kitab sebelumnya bercerai-berai? Ada di mana ya Allah? Kok bisa bercerai-berai? Karena memang ada. Karena sudah Allah katakan, ya. Karena Allah katakan, kamu jadikan kitab itu bercerai-berai. Karena Allah katakan, fawilul ladzina yaktubulna kitab ya biaidihim summa yaquluna haja min indillahi, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Berarti ada orang yang merubah kitab-kitab sebelumnya. Jadi kami nggak perlu mencarinya. Loh, terus ya Allah, di mana kitab itu ya Allah? Sebagian ada di dalam Bible-nya umat Kristen. Oh, masa itu ya Allah? Karena kitab-kitab Taurat itu berisikan pengenalan-pengenalan terhadap Tuhan, pengenalan terhadap Tuhan, pengenalan terhadap Allah. Itu kitab-kitab sebelumnya itu pengenalan terhadap Allah. Masa iya ya Allah? Ya, mana buktinya Allah? Kita buktikan. Baik. Di Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 4 nomor 35, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Sabar dulu. Ini kan tadi kan aku katakan. Allah kenapa lari ke Ulangan? Ini kita Sabar ya. Allah katakan, kau tanya kitab itu kan. Allah katakan kitab itu kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Paham kau sampai sini? Paham? Baik. Oke, sabar dulu. Sabar dulu, kubuktikan. Kitab-kitab itu bercerai-berai. Lembaran-lembarannya sebagian disembunyikan, sebagian ditampilkan. Nah, kemana ya Allah lembaran-lembaran itu? Lembaran-lembaran itu sebagian ada di dalam Bible kalian. Masa ada di dalam Bible mereka ya Allah kitab itu? Ya. Mari kita buktikan. Sebagian ada kesamaan dengan Al-Quran. Ayo, ini kubuktikan, Major. Karena Allah katakan sebagian ada dalam Bible kalian. Ini kubuktikan. Oke? Makanya aku sebut di Ulangan. Itu kan Biblemu kan? Ulangan 4 nomor 35. Bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 5 nomor 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kan kitab Taurat kau bilang. Sabar dulu. Aduh, kan kau paham nggak perkataanku, Major? Kau jangan lari ke kitab Taurat yang itu lagi. Kalau kau sudah mengatakan sudah tidak ada. Astaga, Major, kamu jadikan kitab itu lembaran kertas yang bercerai-berai. Dengarkan dulu, dengarkan. Kalau memang Quran ini menyempurnakan, tidak ada yang dihilangkan oleh Quran. Coba tunjukkan dulu ayat ini dalam Quran ya. Di Keluaran 24 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh gadu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua ya abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Sekarang di mana tertulis dalam Quran ini? Kau gini, okay. Kalau menurut kitabmu itu tadi berarti Musa dilempar batu sama Tuhanmu. Di mana tertulis dilempar batu? Ini berarti Tuhanmu lempar batu sama Musa. Pak katanya badan kali. Capek aku naik ke gunung ini, kau lempar pula aku batuhan gitu kan. Kau kenapa kau paksakan kami? Kau bilang Musa itu mendapatkan wahyu. Di mana dia mendapatkan wahyu? Di dalam kitab Taurat ini. Kalau memang kau bilang ada kitab Taurat diturunkan, di mana kitabnya? Ya berarti gini loh. Tadi kan kau paksakan pula kami, Nabi Musa kami harus manjat gunung. Kesesak napas kau. Sorry lah. Jangan kau paksakan Nabi Musa kami sama kayak Musa kau harus menaik gunung sesak napas, ngos-ngosan sampai di atas dikepo. Baik, oke. Kenapa kau paksakan? Jadi di saat Musa mendapatkan wahyu dari Allah,
Allah, di mana terkonfirmasinya tempatnya? Di kantor dinas sosial. Ngambil sembako. Ya, ngambil sembako. Jadi ngambil sembako si Musa itu berkecukupan kok ngambil sembako pula kok Iya, suruh dia. di kantor dinas sosial udah ngambil sembako sekalian. Kau gini loh, kenapa kau paksakan kali kami harus menerima itu kau paksakan sesuai dengan keinginan kau, kepo kali kau. Karena kau mau bicarakan tentang Musa, makanya terkonfirmasi nggak dengan Musa yang ada Ya, dalam kitab Taurat. Kau bilang tidak ada lagi. Oke, kitab Taurat yang mana tentang Musa yang kau jelaskan? Ya, makanya aku bilang tadi di sini Major, makanya Allah katakan inilah akibat apa? Kalian buta huruf tentang Taurat. Buta huruf kalian tentang Taurat. Suka-suka hati kepala otak kalian bicara tentang Taurat ya. Hah? Suka-suka hati otak kalian. Makanya Dari mana kau tahu suka-suka kami? Berarti ada kitab Taurat yang benar yang bisa kau jelaskan untuk rujukannya mana? loh, kan sudah kukatakan tadi, apa yang kau dengar Major? Kalau ada kitab Taurat yang benar yang maksud yang dikatakan Quran itu, yang mana kitabnya? Kalau ini memang Baik, salah. oke, kita buktikan ya. Oke, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Udah, kita bicara data Major, bukan bicara congor. Kau aja bicara congor. Ya dari data pun aku main data, aku tunjukkan datanya. Musa Data mendapatkan kau, wahyu. data kau apa? Data kau itu bukan mendapatkan wahyu Taurat, tapi manjat gunung ngos-ngosan, itu data kau. Kalau memang Musa mendapatkan wahyu di kitab tertulis di kitab Taurat mana dia tertulis mendapatkan wahyu? Lah, kitab mana tertulis mendapatkan wahyu? Kan udah bolak-balik aku bilang, Allah kami berikan kitab Taurat kepada Musa. Iya, kitab Apa Taurat ini? yang mana? Kitab Taurat yang mana? Nggak perlu lagi kami cari. Bukan. Oke, enggak, karena dikatakan, oke, kita buktikan dulu, kita buktikan Major ya, sebentar ya, bentar ya, gini loh Ini Major, bukan kisah-kisah, bukan. sabar Major, dan di ulangan, ku kasih sama kau berdasarkan Bible kau ya, di ulangan 31 nomor 26, Ini Taurat. iya Taurat, ini enggak, ini Musa di dalam Biblemu, Iya, ini kitab Taurat kan yang kau baca nih. iya, di dalam Biblemu. Katanya sudah tidak ada lagi mana? Tunggu dulu, kan ku bilang kamu jadikan lembaran kertas yang bercerai-berai. Kau paham nggak ini? Iya, maksud saya Kau paham nggak ini sampai di sini? enggak. Paham nggak kau Wahyu nih? yang disampaikan Allah itu menjadikan Sekarang bercerai-berai kau paham nggak Major? Bercerai-berai. Woi, bercerai-berai kau paham nggak? Iya, berserak-serak. Berserak-serak, oke. Berserak-serak ada di dalam kitabmu. Di mana tidak ada? Tidak ada. Ada di dalam kitabmu, ada. Berarti konfirmasinya kepada kitab Taurat. Enggak, kan bercerai-berai ada di dalam kitabmu, makanya aku yang Iya, di kitab meluruskan. Taurat yang mana tercerai di mana tertulis? Lembaran bukan berarti bukunya, lembaran. Tahu nggak berlembaran? Lembaran. Di mana? Ya, tahu kan? Di kitab Taurat yang Baik, mana itu? makanya kita buktikan dulu, makanya kau diam, kita buktikan. Kenapa Allah kami mengatakan seperti itu? Apa buktinya? Oke, kau dengar Iya, ya. kitab Taurat Kau diam yang dulu, mana kau yang dengar. menjadi Aduh rujukannya Maja, di mana? kau longor kali pun kau. Kau dengar dulu. Kau sibuk kali, sabar. Ya, kau dengar. Ini kamu jadikan lembaran-lembaran kertas. Mana buktinya? Di ulangan 4 nomor 35 bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Di ulangan ya, ulangan 5 nomor 7, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Al-Baqarah ayat 163, wa ilaukum ilahu wa la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Esa ya, tentang ketuhanan Esa nih. Dalil ya. Ya. Karena sama Major ya. Karena kitab-kitab sebelumnya itu memperkenalkan Tuhan yang Esa. Oke? Tuhan yang Esa. Oke? Jadi di ulangan itu memperkenalkan Tuhan itu Esa. Ulangan 4 nomor 35, ulangan 5 nomor 7, jangan Berarti ada ulangan itu kitab Taurat. Iya. Udah, Udah. katanya sudah tidak ada lagi. Sekarang kita ulangan cari pembenaran kau. Astaga. Kenapa kau tidak ada cari pembenaran kau? Cari larinya ke kitab kami. Naik tensi kuning Katanya oni, sudah naik tidak tensi ada kuning. lagi. Naik tensi kuning oni, betul karena makan babi ini. Naik tensi kuning, ku pin pecahkan aja benih betul. Udah mulai nih pin pecahkan lempur ya. Tahu mau diskusi kreak namanya nih, mau diskusi kreak. Hah? Tapi selesai ada kau belum. Tadi Kau paham? Kau paham nggak Major? Pembenaran kita ulangan. Coba, tadi kau mengatakan kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Di manakah kitab itu bercerai-berai ya Allah? Di mana? Ada termasuk di dalam Bible kalian. Bible kitabmu apa Major? Berarti dalam kitab kami masih ada kitab Ada, Taurat.
Ada, makanya apa buktinya ya Allah? Apa buktinya? Tetapi kamu nggak perlu cari tahu lagi karena sudah sempurna semua di Al-Qur'an, kata Allah. Karena Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kau tadi mengatakan bercerai-berai ada di dalam Bible mereka, apa buktinya ya Allah? Ayo kita buktikan. Inilah tadi ku buktikan persamaannya antara Bible-mu dengan Bible-mu yang ada kitab Taurat dengan Al-Qur'an kami. Kita samakan. Berarti benar sama. Tunggu dulu, kita dulu sabar dulu. Tadi tentang pengenalan kan kitab-kitab sebelumnya kan tentang kau kalau berbicara Tuhan yang Esa, kau panas ya. Kalau kau berbicara tentang Tuhan yang Esa, masalah Esa tunggal, stres kau, betul. Udahlah. Nggak terima kau kalau bicara tentang Esa, nggak terima, betul. Inilah jadi tenang ya. Ya. Terus kedua, oke. Karena kitab sebelumnya tadi tentang Esa, baik. Sekarang kita buktikan. Kalau Allah itu tidak ada yang serupa dengan apapun. Pengenalan ya di kitab Taurat ya. Baik. Di 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ini di kitab Taurat nih. Udah di Ulangan 33 nomor 26, tidak ada yang seperti Allah. Oke, di Asura ayat 11, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sama kan? Sama nggak, Major? Sama kan? Tadi Bibelmu ya. Tadi Bibelmu di 2 Samuel, Ulangan 33 nomor 26 memperkenalkan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian di surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Sama kan? Oke, sama Major. Kitab Taurat masih ada dong. Ya Allah ya Rabbi, sabar. Kenapa kau tiba cari pembenaran? Kau lupa buka kitab Taurat kami. Kitab yang ada di dalam Bible, ayat di dalam Bible kami, kenapa kau buka? Perasaan kali kitab Taurat kami, perasaan kali kau mana buktinya Taurat? Ya makanya bertanya, kalau Musa memang mendapatkan wahyu, terkonfirmasi gak Musa itu di tempatnya di mana buktinya Taurat itu punya kalian? Mana buktinya Taurat itu punya kalian? Buktikan. Udah, terus kemudian tadi apa lagi? Oke, ini untuk membuktikan Allah itu pencipta langit dan bumi dan penguasa langit dan bumi. Oke, kita tadi ini masih posisi membuktikan ya, kitab itu menjadi lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Oke, Ulangan 4 nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak. Kau diskusi tadi kau bilang sudah tidak ada, tapi cari pembenaran kau di kitab Ulangan. Mananya betul sebenarnya dari ini? Major. Konsisten lah kau bilang. Kalau memang kitab Taurat yang dikatakan dalam Quran itu bukanlah kitab yang dipegang orang Yahudi dan Kristen ini, berarti ada kitab Taurat yang benar. Mana kitabnya? Itulah kau baca. Major, bercerai-berai kau tahu nggak? Tahu nggak bercerai-berai? Ya, tunjukkan mana, kan pastikan yang bercerai-berai tahu. Yang kubacakan tadi, yang kubacakan tadi bukan itu salah satu bercerai-berai ya, bukan. Kau itu cocokologi namanya, mana yang cocok dengan imanmu kau ambil. Sekarang yang tertulis dalam kitab Taurat yang kau maksud mana? Udah Major itu tadi ya. Oke, baik. Tadi kan kitab-kitab sebelumnya memperkenalkan tentang Allah. Udah, kau kalau berbicara masalah Allah ini stres kau karena Tuhanku Tritunggal, stres. Udah mulai nih. Jadi sekarang Major sudah mulai stres, mulai emosi karena apa? Karena jelas kitab Taurat ini udah mulai bersama dengan Al-Quran, mulai stres ini, stres. Sebenarnya ya kan? Sebenarnya kalau memang mengikuti ini udah sadat langsung biasanya. Tapi agak memang bebal apanya. Udah, oke. Kebuktikan lagi Major ya. Ini saat ini posisi bercerai-berai, kitab lembaran-lembaran bercerai-berai. Aku bilang tadi ada dalam kitabmu. Kita buktikan persamaannya apa. Oke, baik. Tentang penciptaan langit dan bumi di Ulangan 4 nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Di dalam Ulangan 4 nomor 39 itu Taurat. Oke, di Al-Quran samanya apa? Di surah An-Nisa ayat 126, wa ilaihi ma fis samawati wa ma fil ard wa qamnalahu bikulli syai'im muhta. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Sama ya? Sama nggak? Sama ya. Allah juga nih. Di mana tertulis dalam Quran? Ulangan 4 nomor 39. Kalau Allah itu Ulangan bukan ada di langit. Jadi Allah tadi kitab kami tadi mau Allah, Tuhanlah Allah yang di langit, di atas ini. Sabar, kau baca, buka Ulangan 4:39. Di sini untuk membuktikan bahwasanya
Allah memiliki langit dan bumi. Oke? Sama itu di surah An-Nisa 126, di Ulangan 4 nomor 39. Oke? Udah. Itu ya pembuktiannya sama ya. Terus kemudian tentang penyembahan Allah terhadap Allah. Di Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah. Ini kitab Taurat. Ya, Taurat. Ini Taurat. Ya, ya. Kok Terus jadi cocok jadi kitab Taurat yang dikatakan Quran itu yang mana sebenarnya? Kalau bilang tadi sudah tidak ada. kan ku bilang kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, Major. Oke, yang kitab Taurat yang utuh yang mana? Enggak perlu lagi ditanya yang utuh yang mana, semua sudah sempurna di Al-Quran. Oke, Allah menjaga kitab itu enggak? Apa? Allah menjaga kitab itu enggak? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil enggak? Mencetak, kau pikir fotokopi? Allah itu menjaga kitab Taurat, Zabur, dan Injil enggak? Jaga Al-Quran, Al-Quran yang dijaga Allah. Kok kalau kau katakan kitab itu tercera berapa, berarti lebih hebat manusia daripada Allah. Yang Bisa dikatakan kitabnya diserah-serahkan oleh manusia. sabar. Allah tidak ada mengatakan menjaga kitab sebelumnya, nggak ada. Tetapi Allah ada katakan menjaga Al-Quran. Nah sekarang kau buktikan. Kalau Allah kami tidak jago, kau buktikan Al-Quran kami pernah nggak berubah-ubah. Buktikan sekarang. Buktikan. Kalau Quran mengatakan bahwa kitab Inna nahnu sabar. Kau tadi mengatakan manusia, berarti lebih hebat manusia dari Allah. Tidak, jangan ke situ. Allah kami tidak pernah mengatakan menjaga kitab sebelumnya, tetapi Al-Quran dia katakan Allah jaga. Sekarang buktikan Al-Quran itu ada nggak diberubah-ubah? Ada nggak? Oke. Saya buktikan ya. Ya. Oke. Coba buka di surah Al-Baqarah 106. Oke, kebuka. Apa katanya sini? Kalau Major itu longor, nggak ada otak, sempak koyak paten bukurap. Jawab. Kau dari tadi nggak ada pakai data kok Major ya? Nggak ada kok pakai data. Nggak pakai data, dari tadi aku baca data apa itu? Aduh, kau. Nggak ada kok pakai data. Dari tadi Taurat itu tentang apa? Aku capek. Tunggulah Major. Diam dulu Major ya. Aku akan menyelesaikan dulu. Ini untuk yang lain, bukan untuk kau ya. Untuk yang lain. Jangan kau dulu congor kau dulu ya. Untuk membuktikan tadi apa yang kusampaikan bahwasanya kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai ya. Tapi kita tidak perlu tahu. Nah, sebagian makanya aku marah. Marah ketika si Dirman itu mijak kitab, logika mijak kitab itu. Karena apa? Karena di dalam kitab kalian itu ada perkataan Allah yang benar. Ada Tuhan kami di situ. Itu loh. Makanya aku marah. Nah, mana buktinya? Oke, Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah. Di surah An-Nahl 51. Wa qala lahu la tattakhizu ilain nisnaini innama huwa ilahu wahid. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadamu kamu saja takut. Nah, ada kan sama enggak? Sama. Makanya iya, itu kau cocok kau sama-samakan, padahal itu bukan berujuk pada pribadi yang sama. Loh, kok bukan pada dulu sama? Iya, orang penyembah berhala pun Tuhannya seperti itu. Dan Tuhanmu sekarang Allah itu siapa? Apakah kau meyakini bahwa Elohim itu adalah sang pencipta? Ini bukan Elohim, Allah yang kutanya. Allah itu siapa? Apakah kau meyakini Hasem adalah Elohim adalah sang pencipta? Di dalam kitabmu tertulis ALLAH. Nggak usah kemana-mana dulu. Allah itu siapa? Apakah kau meyakini bahwa Elohim jawab dulu, Elohim adalah pencipta? Jawab dulu. Allah itu siapa? Kemana lah Rudin? Kau jawab dulu. Allah itu siapa? Kalau hari ini terserak lah kau belajar berserak. Kau terserak. Kau jawab dulu. Allah itu siapa? Siapa dulu Allah itu? Cepat. Ini bisa di dalam kitabmu. Siapa itu Allah? Oke, itu merujuk pada Allah. Mati kita Pak. Allah. Tidak tahu untuk apa Allah itu apa. Jauh sebelum ada Al-Quran. Allah. Aduh mati kali kita. Allah. Orang-orang di daerah Timur Tengah itu menyebut keyakinannya dengan kata Allah. Allah. Suka-suka di kepala otak kau dulu Allah bilang. Jadi tidak ada satupun yang bisa kau jelaskan tentang Oke, baik. Benar, Oke, ya? sebentar dulu. Tanya tadi tentang Musa, satupun nggak ada yang bisa kau buktikan. Oke, sebentar Major. Oke, kau Kristen kan Major? Kepas, sebentar kepas. Apa? Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhannya? Satu. Baik. Di antara tiga ini kita kerucutkan menjadi satu. Siapakah yang kau sembah? Di Batam. Udah pindah di Batam, udah ganti di Batam. Hai. Udah ganti batu bata. Udah ganti batu bata.
terserak-serak sih. Dia Itulah isi mengatakan major tahu tadi itu. ya Tahu isi bahwa, major, bahwa di kitab Baca Taurat Jawa, itu tahu sudah isi tidak major. ada, sudah tercerai berai. Saya tanyakan kitabnya mana, tidak tahu, malah merujuk pada kitab Taurat yang diimani orang Yahudi dan Kristen. Kena ini Kepas mau kau lempar si Major di batu bata itu mana ini sekarang? Coba jujur ke Kepas. Mau kau lempar batu bata? Isi major tahu di Baca Jawa. Kan HKBP di Baca Jawa tahu dia. Ya siapanya Tuhanmu Major? Yang betul-betul lah. Kau siapa yang Tuhanmu? Oke, kamu jawab dulu ya. Tadi kau lari ke tadi pertanyaanmu. Di mana di dalam Quran bahwa Quran itu tidak pernah berubah, kau bilang ya? Di mana Quran itu pernah berubah-berubah? Kau bilang Quran tidak pernah berubah kan? Oke, sekarang gini ya. Kau nggak meyakini? Enggak meyakini Taurat. Yuk kita buktikan yuk mana pengenapan yang dibawa Yesus. Matius 5:17. Jangan lari. Nggak usah. Enggak, kita buktikan yuk Taurat. Kau ngeyel aja mana pengenapannya. Quran tidak pernah berubah, betul? Oke, mana pengenapan yang dibawa Yesus? Mana Kau pengenapan Taurat? mengatakan Mana? tadi Quran tidak pernah berubah, betul? Iya, mana. Kau tunjukkan dalilnya. Iya, buktikan. Baik. Oke. Di surah Al-Baqarah, di Al-Baqarah 106, dibacakan ya. Ayat-ayat yang kami batalkan, dengarkan benar. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti. Berubah blender. Kami ganti. Ya, dengan ayat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu merujuk ayat yang mana? Ayat yang mana itu? Tadi kau bilang pernah berubah. Iya, enggak, itu ayat-ayat yang di kitab mana? Baca dulu di Al-Baqarah. Iya, di Al-Baqarah itu ayat-ayat yang di kitab mana? Intinya sudah diganti blender. Ayat yang kami batalkan dan kami hilangkan dari ingatanmu pasti kami ganti. Iya, ayat-ayat yang di kitab mana? Tadi kau bilang tidak pernah berubah. Ini udah diganti. Ada aja. Iya. Tadi kan aku berbicara yang tidak berubah itu Al-Quran. Al-Quran kan? Ini berubah nggak nih? Sekarang di situ ada nggak disebut ayat-ayat Al-Quran? Ada nggak? Ayat. Ada nggak? Ada nggak di situ? Enggak, ada nggak di situ kau bacakan? Ayat ini di Al-Baqarah. Ayat-ayat yang mana? Ayat-ayat yang mana? Ayat-ayat yang di kitab mana? Kitab Taurat, kitab Zabur. Ayat-ayat, dengar ya. Ayat-ayat yang di kitab Zabur, Taurat, Injil. Bukan di Al-Quran. Iya, baca dulu. Udah. Ayat-ayat. Tadi aku bilang. Iya udah, itu ayat-ayat di kitab-kitab sebelumnya, bukan Al-Quran. Tadi kau bilang Quran tidak ada pernah dirubah. Ini itu Al-Baqarah itu di Al-Baqarah, dengar kau ya. Kau nggak dengar cakap aku. Kau nggak dengar cakap aku, Major. Al-Baqarah ayat itu merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, bukan Al-Quran. Di mana sih di Quran? Mana sih di Quran nomor kali kau? Major. Ini berdebat siapa? Kepas. Coba kau cipok congor Major ini sebentar. Cipok aja kau perlu sebentar. Sebentar kau cipok mulutnya sebentar. Kau cipok coba. Bisa nggak? Justru kau cipok sebentar. Kau cipok. Itu gelar Mi itu dari mana? Blender, STH, DTH, PD. Gelar Mi itu yang kutanya dulu Blender. Itu panjang itu gelarnya itu lah. Gelarnya ada lagi BCA, BRI. Di mana ada gelar BCA, BRI, BNI? Cuma si Blender ada gelarnya gitu. Dari mana yang bergelarnya itu? Jadi ini STH, DTH. Besarkan ya, ini bukan kaleng-kaleng. Jadi biar kalian tahu. BCA, BTN berpajak sekalian. Tengok. Bacakan Kepas. Bacakan gelar ini. Pendeta MMB, STH, DTH, MTH. Ya, BCA, BRI, BTN. BCA. Bolo, enggak Major bolo. Nah, sekarang aku tanya, apa arti MMB? Pendeta MMB, marilah memuaskan birahi sesuai dengan di Amsal. Jadi ketika itu kutanya sama mamaku, Mak, aku namaku kok memuaskan, Mak, membuat malu aku masih diajak kawanku. Biar itu dalil itu. Mak, kenapa lah namaku dibuat kayak gitu, Mak? Malu aku, Mak. Diajak aku, Mak. Bilang sama kawan-kawanmu itu, itu firman Tuhan, dalil, jangan melawan. Firman Tuhan itu apanya MMB ini, bilang singkatan saja MMB. Kalau dipanggil kau MMB, kalau nama sebenarnya marilah memuaskan birahi. Malu aku pakai gitu, mana kamu?
nama bapakmu sebenarnya mamamu gantinya, cuma bapakmu yang minta. Nama bapakmu apa Merlep, nama bapakmu Merlep. Nama bapakmu Merlep, nama mama apa Martina. Jadi sama kan? Jadi sama karena dari M. Nama bapakmu Merlep, nama mama Jadi itu Martina. gimmick kau blender lama-lama. Jadi kata bilang itu marilah memuaskan diri, itu firman Tuhan. Nah itu dia, itu firman Tuhan, jadi nggak perlu ya. Jadi Major ya teman-teman ya, dari tadi Major tidak bisa menunjukkan data. Apa yang ditanya ini yang jawab. ditanya, aku nggak ngomong-ngomong, bukan pesan kosong. Dari dalam Alkitab Dah. itu tunjukkan Musa Ya. itu mendapatkan wahyu di Gunung Sinai, terkonfirmasi tempatnya. Musa di dalam Ya. Quran mendapatkan wahyu di mana blender? Di apa di Gang BC, Gang becek inilah. di Gang BC Itu aku Musa sampaikan. tukang siomay yang kau maksud Iya, berarti. di Gang BC, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Gang BC, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Akulah jalan kebenaran. Berserak. Bukan berak. Masuk angin Akulah. blender. Akulah jalan kebenaran, Gang BC nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Itu dia di situ. Jadi Kepas, kau sepakat nggak dengan gelar aku Kepas? Nah, Kepas, kau Tuhan kau sekarang kan bukan Kristen nih. Coba aku tanya kau, Major. Tuhan kau Yesus kan, Major? Ya. Yesus itu anak Bunda Maria? Ya. Ya. Siapakah Tuhan Bunda Maria? Allah Bapa. Oke, Kepas. Yesus Tuhan kau. Siapakah Tuhan Bunda Maria? Kepas. Hei. Major, kau ini bukan Kristen, Major. Major ini bukan Kristen, teman-teman. Bukan Kristen ya. Ya. Jadi selama ini Major ini nyamar jadi Kristen, nyamar. Ya, sekali lagi Major ini menyamar jadi Kristen. Kenapa? Masa beda Tuhannya dia dengan Tuhannya Bunda Maria? Mana itu? Hah? Kau berarti ini Kristen kejawen kau nih Major, Kristen kejawen kau Major, Kristen kejawen. Nah, masa Tuhannya Allah Bapa, beda Tuhan kau dengan Tuhan. Ya, jadi Major, nah sekarang begini Major, tahu kau berbeda, kau bukan Kristen. Nah, sekarang apakah Yesus itu disebut Sang Pencipta? Yesus bukan pencipta. Hah, mati kita. Aduh. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Yesus bukan pencipta katanya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata alhamdulillah ya Allah, ternyata nggak sia-sia hari ini aku diskusi terhadap Major. Ternyata Tuhannya dikatakan Yesus bukan pencipta, berarti bukan Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Semoga mendapatkan hidayah ya Allah. Nggak sia-sia tadi aku menyampaikan tentang data-data yang kuambil tadi. Masya Allah. Ashadu Major, ashadu. Apalagi ya Allah. Oke, kalau menurutmu blender yang pencipta itu siapa? Tuhan atau Allah? Kau mengatakan Kepas, tanya dulu. Nanti dipukuli Kepas kan nih. Masya Allah, mau syahadat Major ya Allah. Iya, aku tanya balik Terima kasih. kau yang Ya Allah. menurutmu blender yang kelima nih, yang menciptakan itu Tuhan atau Allah? Allah. Bukan Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kepas. Tadi dikatakan Yesus bukan pencipta. Sepakat lo Kepas? Sepakat? Hah? Apa sang pencipta? Bukan Yesus. Bukan Yesus. Kan anak Bapa. Berarti bukan pencipta. Bukan pencipta Yesus. Iya, oke. Tuhan itu pencipta, penguasa dan pemilik langit dan bumi. Di dalam Kristen tidak pernah gelar menciptakan, yang menciptakan itu Astagfirullahaladzim. Allah Bapa. Aduh mati kita aduh ya Allah. Oke, kalau misalkan anak-anak SD bertanya, kita kembali ke sekolah SD. Aku dalam bertiga sekolah SD. Aku tiga. Major, ini kita sekolah kelas 3 SD. Kau jangan berak celana Major. Celana kau tuh kendor-kendor tuh. Ikat lu pakai tali, Major ya kan. Itu masih SD. Waktu masih SD nih, masih SD. Major, berdiri, siap Bu. Kau ikat dulu celana kau pakai tali, kedodoran celana kau itu. Major ya kan. Ya Bu. Kepas, berdiri, siap Bu.
kau kenapa sepatu kau ini udah ngangak-ngangak belawan, kenapa nggak kau beli sepatu Kepas? Disuruh berdiri, kita berdiri, disuruh berdiri, dipanggil kita sama guru kan, kau dipanggil gitu, ke depan kalian semua, ke depan, blender ke depan, ya siap, ditengok lah, aku kan ganteng ya kan, bajuku bersih karena Islam ya kan, bersih wangi ya kan, gitu karena Islam, ya kan, udah, jadi ditengok gurunya, kayak mana Kepas ini, tengok sepatu kau udah tenganga, coba kau buat tenganga depannya sepatu Kepas. Terus tengok lagi, kau tali pinggang nggak ada, kedodoran, kau tengok itu, ha? Kenapa kau bertatu-tatu ini? Naikkan dulu Gordon. Ini lobet baterainya, naikkan Gordon. Iya. Gordon pula lagi ganti namanya. Aduh mak, udah turun pangkat menjadi Gordon, dari major menjadi kopral. Jadi kopral udah turun, jadi kopral. Iya kan? Jadi dipanggil guru lah. Udah. Ya kan, ya kalau kita kan Islam kan gitu kan teman-teman kan, ya kan, percaya nggak kalian tuh, percaya kan, percayalah, ya kan, percayalah, percaya nggak, percaya, pasti percaya lah, kalau teman-teman Islamku percaya Kepas ya. Jadi waktu dipanggil ini major sudah ganti menjadi kopral. Gordon namanya, Gordon udah ganti kopral itu pangkatnya. Ya, major sudah ganti kopral. Hujan deras di blender. Ya, oke. Jadi gini. Elohim lagi nurunkan hujan Elohim. Nah, jadi ketika kita sama-sama sekolah SD dulu, misalkan kita satu sekolah nih dulu ya kan, dipanggil lah kita tiga ke depan sama guru, ya kan. Major sini ke depan sebentar, panggil. Siap Bu. Ditengok gurunya. Bah, kau kedodoran celanamu itu. Kau pakai kan tali. Pakai tali dulu, pakai tali. Jadi major kedodoran celananya SD ya kan. Pakai tali lah. Ambilkan tali itu, diikat pakai tali biar ketat gitu. Major. Udah. Ya kan? Udah kemudian Kepas. Maju sini kan dulu Kepas, dipanggil Kepas ke depan. Ditengok, apa sepatuku begitu jalan kelepok. Macam gitu kelepok. Bah, apa yang bunyi itu? Sepatunya tapaknya itu tengah besar. Udah, ya kan? Udah naik. Kau gantilah. Kau tengok ada tato. Yuk. Kau coret-coret di pahamu itu. Tato apa itu tengoknya? Ada gambar babi. Bajunya babi. Tatonya babi. Oh. Nah, kemudian dipanggil aku blender, maju ke depan. Oh ya, ditengoklah, kita kan ganteng, sepatu pun saat itu merek Bata ya kan, Bata sepatunya keren ya kan, sepatunya Bata dulu ya kan, baju. Gimana gantengnya? Loh, enggak lah, kita kan secara Islami ya kan, waktu SD aku pakai celana panjang, kalian kan celana pendek, aku celana panjang bos, celana panjang, baju tangan panjang, rapi lah ya kan. Nah, karena apa? Karena kami Islam lebih dominan memakai baju seperti itu. Paham kan? Iya, pastilah. ya waktu sekolah kok pakai baju celana panjang. Ya. Waktu itu pakai celana panjang. Kenapa mati kok nggak pakai baju? Loh, kenapa mati pakai baju kok daripada pakai jas? Ngapain kok mati pakai baju? Kok kau paksakan pula kami harus mati pakai baju jas? Kenapa kau paksakan kami mati harus pakai jas? Kau pikir suka-suka hati kalian ya kematian? Kau pikir kami suka-suka hati kayak kalian nggak ngikutin aturan Tuhan? Suka-suka kau aja major. Kau paksakan kami harus ngikutin kalian mati pakai jas, sepatu terbalik yang kiri di kanan di kiri. Sorry lah bos. Enak aja kau paksakan. Jadi tadi kita bicara masalah SD. Waktu masih SD dulu, aku pakai lengan panjang, baju lengan panjang, pakai celana merah, pakai celana merah panjang. Karena Islam seperti itu. Udah bisa nggak kau bayangkan rapinya kami? Udah bisa nggak kau bayangkan? Rapi kan? Rapi. Beda sama kalian dulu, pakai celana pendek, bertato-tato kayak apa sih? Tatunya pun tato babi di mana-mana dicoret-coret. Kau juga dicoret-coret di lengan panjangmu itu dicoret-coret. Ada gambar apa? Ada gambar encus, kamunya gondrong. Ada gambar tato, gambarnya gondrong, bertato kalian. Nah itulah udah tahu aku, udah pasti kayak gitu, ya kan? Jadi saat itu ditanya lah sama guru. Oke, Major, ini kita berbicara secara umum.
Coba definisikan apa itu Tuhan. Silakan Major. Oke, definisi kata Tuhan ya. Yang diyakini, yang disembah, yang dipuja. Silakan. Oke. Tuhan itu disebut apa Major? Tuhan itu adalah gelar. Gelar. Apakah Tuhan itu disebut penguasa, pemilik, pencipta langit dan bumi? Penguasa iya. Gelar itu dilemparkan kepada penguasa, pencipta, pemilik. Apakah disebut pemilik, penguasa, pencipta langit dan bumi? Ya, untuk pemilik, penguasa, pencipta disematkan gelar Tuhan. Oke, baik. Kalau begitu, apakah Yesus itu disebut pencipta? Tidak. Ashadu Major, ashadu, apalagi dah selesai. kena Major, ashadu. Udah ya Allah, ya Rabbi, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tidak ada ya Allah, ternyata Kau telah memberikan hidayah kepada Major ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ternyata Major mau ashadu nggak sia-sia dalil yang kuberikan tadi kepada Major ya Allah. Dalil tentang surah As-Sajdah, semua dalil-dalil ku sampaikan, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Allah. Ternyata tidak sia-sia kebenaran firman-Mu ya Allah. Sungguh benar kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Masya Allah, Major sudah mengakuin kalau Yesus itu bukan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, ternyata nggak sia-sia. Tuhan Blender. Hah? Apa lagi? Berarti menciptakan Tuhan. Tuhan, tadi kan sudah kita Menciptakan katakan. Tuhan. Iya, Tuhan itu pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi. Benar kan? Iya, gelarnya pencipta itu gelarnya. Jadi menciptakan itu gelarnya atau yang disebut yang digelari Tuhan. Iya, tadi kan kau katakan, sedangkan Yesus itu kau katakan Tuhan, benar? Iya, gelarnya. Ya, bagaimana mungkin kau katakan dia Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah pencipta? Kutanya sama kau, apakah Yesus pencipta? Bukan, kau bilang, berarti bukan Tuhan. Berarti pencipta itu Tuhan. Tuhan lah, kan tadi kau udah deal. Kita tadi sudah sepakat. Kita sudah sepakat. Loh, kita berbicara, jangan dulu berbicara Allah, kita berbicara Tuhan. Kau sudah sepakat tadi kalau Tuhan itu adalah pencipta. Tadi kau bilang Tuhan pencipta, mana betul? Ya iya, benar kan? Kau sepakat nggak itu? Sepakat nggak? Sepakat kan? Iya, yang pencipta itu gelarnya. Iya, kau sepakat nggak? Gelar itu sepakat. Kau sepakat nggak Tuhan? Sepakat nggak Tuhan itu pencipta? Sepakat nggak Tuhan itu pencipta? Bagaimana gelar menciptakan? Yang menciptakan kepada siapa gelar itu disematkan? Major, ini ibu guru. Major, coba kau sebutkan, apakah Tuhan itu disebut pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi? Iya. Majar, ya, udah, ya, ya, oke, dah, Major sepakat. Ternyata Tuhan itu disebut pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi. Oke, nah, apakah Yesus itu disebut pencipta, Major? Yesus tidak pencipta. Nah, dang ding ding dang ding ding dang ding dang ding 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 dang 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 ding dang 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 ding dang dang ding 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 dang ding 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 dang ding 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 dang ding 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 ding. Asadu Major, asadu. Sebentar pencipta Tuhan. Ding ding ding. Asadu ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang dang ding dang ding dang ding dang. Alhamdulillah dapat lagi kita. Alhamdulillah. Tuhan kebetulan Allah. Yang alhamdulillah yang begitu bebalnya Major ini, alhamdulillah ternyata Yesus bukan Tuhan. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Mari kita doakan ya Allah, mari kita doakan. Major, gini loh Major, sunat itu nggak sakit Major, tenang aja, kok sunat nggak sakit Major. Nah, Major sudah asadu, Major asadu temanya, Major ashadu temanya, udah jelas ya, ada alasan ya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya Allah. Major ashadu, ashadu.
Asadu. Kan ya? Ashadu. Nah. Majer asadu. Tabarakallah. Major kena enggak bisa ada major. Asadu major. Major ashadu. Asadu. Cepat major, mulai cepat. Asadu. Wasadu itu mengakui apa? Mengakui apa? Wasadu itu. Gini lu, tarik napas baik-baik pelan-pelan. Disaksikan apa? Silakan. Kau meyakinin Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah, selesai. Bukan Yesus, oke? Berarti yang mencipta siapa? Yang menciptakan itu Tuhan atau Allah? Oke, tadi kan kita bicara Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi. Benar? Itu disebut Tuhan. Ini bicara kita. Pencipta Tuhan. Ya, penguasa, Ya, pemilik. Tuhan. Berarti pencipta Itu Tuhan. Ya, iya dong. Tuhan itu disebut pencipta. Iya, berarti pencipta penguasa itu Tuhan. Ya, yes. Sekarang aku tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Bukan kau Tuhan. Tuhan Yes, Tuhan. Tuhan, oke. Nah, Berarti sekarang aku tanya sama kau. Tiada pun yang menciptakan kecuali itu Tuhan. Oke, Tuhan itu kan gelar. Ya, Tuhan itu gelar. Nah. Tuhan itu, kata Tuhan itu ya Siapa? disematkan kepada nama Tuhan. Itu gelar. Siapakah nama Tuhanmu, Blender? Allah. Berarti oke. Allah. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Nah, sekarang siapa? Siapa nama Tuhanmu, Major? Oke. Nama Nah, Tuhan saya itu sekarang nama Tuhanmu siapa? Yodhevape. Yesus mah banyak. Siapa nama Tuhanmu? Yodhevape. Terus? Yesus. Roh Kudus. Ya udah. Terus? 3 Major. Ya udah Roh Kudus. Mati lagi. Mati kita. Tuhan kok 3 Major, banyak kali. Aduh, Masya Allah. Mati kita Tuhannya. Berarti Yodhevape, Yesus, Roh Kudus. Berarti Firman bukan Tuhan ya? Firman bukan Tuhan ya? Hah? Major. Berarti Firman bukan Tuhan. Berarti Firman bukan Tuhan. Hah? Firman adalah Tuhan. Berarti Firman bukan. Hah? Tuhan.